Hai umat Allah yang terkasih, berjumpa dalam katekese singkat. Seringkali gereja Katolik disalah mengerti tentang patung. Mengapa ada begitu banyak patung dalam gereja Katolik? Apakah penggunaan patung itu pantas? Ataukah bukankah itu suatu penyembahan berhala? Nah, kita akan mengutip seorang rabi Yahudi yang bukan dalam kapasitas untuk membela kekristenan karena dia beragama Yahudi. Bernama W. Gunther Plaut. Dia berpendapat bahwa menurut Ulangan 5 ayat 8 sampai 10 dan Keluaran 20 ayat 4 sampai 5, saudara nanti bisa membacanya, Allah melarang pembuatan patung menyerupai apapun yang tujuannya untuk disembah. Nah, jadi menurut dia, larangan membuat patung harus dipahami dalam kesatuan dengan larangan untuk menyembah patung. Menurut dia, sebenarnya sekadar membuat patung sebagai karya seni tidaklah dilarang. Seandainya tidak berarti demikian, apa gunanya ada keterangan tambahan pada Keluaran 20 ayat 5 atau Ulangan 5 ayat 9 yang menerangkan larangan itu lebih lanjut, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jika yang dilarang adalah segala pembuatan patung belaka, larangan untuk menyembah patung pada Keluaran 20 ayat 5 dan Ulangan 5 ayat 8 tidak ada artinya dan berlebih-lebihan belaka. Mengapa? Sebab jika yang dilarang melulu pembuatan patung, maka cukup dikatakan jangan membuat patung apapun. Dan jika larangan itu sudah ditaati, memang tidak akan ada patung yang disembah, bukan? Lalu untuk apa ada embel-embel jangan menyembahnya? Jadi pendapat Gunther W. Plaut ini sungguh tepat. Seandainya yang dilarang itu segala jenis pembuatan patung tuangan, apapun tujuannya, mengapa dalam Keluaran 25 ayat 18 sampai 20 Tuhan sendiri memerintahkan pembuatan 2 kerub dari emas untuk ditempatkan di atas penutup tabut perjanjian? Kerub adalah makhluk surgawi yang menyerupai manusia bersayap dan yang berwajah binatang. Atau mengapa dalam bait suci yang dibangun oleh Salomo ditaruh juga sepasang kerub dari kayu minyak yang dilapisi emas, yang sama potongan badannya dan yang mengembangkan sayapnya, sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain. 1 Raja-Raja 6 ayat 23 sampai 28. Mengapa pula ada ular tembaga yang diperintahkan oleh Tuhan untuk bangsa Israel atau untuk menghidupkan mereka kembali setelah mereka dipagut ular tedung? Lalu kemudian ular tembaga patung itu dipasang di dalam bait Allah sampai patung ular itu dihancurkan oleh Raja Hizkia ratusan tahun kemudian. Mengapa ada di bait Allah? Jadi yang menjadi latar belakang larangan pembuatan patung untuk disembah itu ialah kebiasaan bangsa-bangsa kafir yang membuat patung-patung yang kemudian disembah sebagai dewa-dewi mereka. Hanya dalam arti inilah ada larangan membuat patung. Laban mertua Yakub misalnya lari mengejar Yakub sebab dewa-dewanya yang berupa patung-patung yang kecil dicuri putrinya sendiri, yakni Rahel. Anda baca nanti dalam Kejadian 31 ayat 30. Ini baru penyembahan berhala namanya. Di samping itu, kalau kita berpegang pada Ulangan 4 ayat 15, jelas bahwa yang dilarang bukan pembuatan segala bentuk patung, melainkan hanya pembuatan patung Yahweh Tuhan Allah Israel. Jika begitu, gereja Katolik tidak bertentangan dengan Ulangan 4 ayat 15. Sebab gereja Katolik memang tidak pernah membuat patung Yahweh. Maka saudari-saudara, semoga kemudian kita mengerti apa makna fungsi patung dalam liturgi dan peribadatan serta kebiasaan dalam gereja kita. Demikian katekese singkat.